Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 1 web programming 1. Tujuan pembelajarannya dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengerti konsep dasar dalam pembuatan web dan mampu membuat sebuah web informasi dengan penggunaan HTML, PHP, JavaScript, dan CSS. Ini kontrak perkuliahannya. Di pertemuan 1, mahasiswa diminta untuk membuat kelompok untuk tugas pembuatan web informasi. Setiap kelompok dapat beranggotakan 2 anggota saja, karena mahasiswa untuk kelas 12-5B ini nggak begitu banyak, jadi saya sarankan untuk 2 orang saja satu kelompoknya. Kemudian setiap kelompok diharuskan untuk membuat sebuah website informasi sederhana. Setiap kelompok akan diminta untuk mempresentasikan tugas yang sudah dibuat di pertemuan 14 dan 15. Ini silabusnya, bisa dibaca sendiri nanti ya. Kurang lebih kita akan belajar mengenai HTML, PHP, operator, form, lanjutan form, percabangan, atau disebut juga dengan if, else, if then else, nested if gitu ya. Semester 5 mungkin udah pada paham. Kemudian UTS, lalu dilanjutkan mengenai perulangan, for, JavaScript, CSS, dan dari pertemuan 12 sampai 16 kita akan membuat website informasi sampai dengan akhir ya. Kemudian tema web untuk tugas kalian diantaranya ada web informasi sekolah, web informasi toko kue, toko baju, universitas, perpustakaan, toko bunga, komunitas, dan lain-lain. Ini nanti akan saya bagi secara acak untuk kelompok masing-masing, nanti saya tentukan gitu ya. Kemudian ini konsep dasar web. Di dalamnya ada pembahasan mengenai internet. Pasti semuanya di sini udah pada denger dan pada tahu ya internet karena udah pada pakai. Internet itu sebenarnya kependekan dari kata internet work, yang berarti rangkaian komputer yang terhubung dengan beberapa rangkaian jaringan. Nah, dia terhubung secara global menggunakan TCP dan IP sebagai protokol. Secara umum, sebenarnya internet itu bisa dibilang sebagai pertukaran informasi dan komunikasi. Semua informasi yang ada di internet itu tanpa ada batasan ya. Nah, kemudian mungkin kalau terkait dengan internet, kalian sering mendengar beberapa istilah, diantaranya World Wide Web, atau biasa disebut www ya, triple W. Kemudian website, webpage, homepage, browser, HTTP, sampai dengan web browser. Nah, pengertian ini semua apa sih Bu? Kita kan masih belum ngerti. Oke, kita buka modul. Di sini ada modulnya, modul praktikum web programming 1. Kita lihat di sini semua pembahasannya lengkap ada di modul. Jadi kalau kalian lihat di slide, ada yang kurang paham bisa dibaca di sini, dan ini wajib hukumnya, silahkan dibaca ya sebagai pengetahuan kalian di mata kuliah web programming, karena memang udah tugas kalian sebagai mahasiswa untuk banyak baca. Nah, di sini ada pengertian website, World Wide Web, kemudian sampai dengan web browser. Jelas semua ada di sini ya. Kemudian perangkat lunak web server. Nah, nanti kita bakal pakai yang namanya web server. Kita akan download dan kita akan install di komputer kalian masing-masing. Untuk apa? Nah, sebenarnya web server itu sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser. Nah, kliennya itu web browser kalian. Web browsernya contoh seperti apa sih? Seperti Mozilla, terus Google Chrome, Safari. Nah, nanti akan dikirimin data kembali hasilnya dalam bentuk halaman web. Nah, web server yang dikenal diantaranya adalah Apache. Itu dia web server antara platform, XAMPP, PHP Triad, tapi sudah discontinue ya. Kemudian dikembangkan dengan yang namanya Apache to Triad. Nah, yang akan kita pakai nanti XAMPP. Kalian download ya. Nah, struktur navigasi itu apa sih? Nah, kalau kita berbicara mengenai web programming, pasti kita belajar juga namanya struktur navigasi, atau disebut juga dengan susunan menu atau hierarki dari situs yang menggambarkan isi dari setiap halaman website. Ada berapa macam struktur navigasi atau susunan menu yang ada di website? Ada 4 macam.
Di antaranya struktur navigasi linier, struktur navigasi hierarki, non-linier, dan campuran. Nah, pengertiannya seperti apa dan contoh struktur navigasi itu seperti apa, kita buka di modul. Nah, ini struktur navigasi, ini struktur navigasi linier. Dia hanya mempunyai satu rangkaian cerita yang berurut, ya, yang menampilkan satu demi satu tampilan layar secara berurut menurut urutannya. Nah, contohnya seperti ini. Dia berurut, ya. Tampilan yang dapat ditampilkan pada struktur jenis ini adalah satu halaman sebelumnya atau satu halaman sesudahnya. Tidak dapat dua halaman sebelumnya atau dua halaman sesudahnya. Jadi hanya satu halaman setelah dan sesudahnya. Contohnya ini login user, kemudian input info, kemudian upload file. Nah, ini halaman sesudahnya dan ini sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Begitupun dengan input data siswa dan upload file. Ini halaman sebelumnya dan ini halaman sesudahnya. Kurang lebih seperti itu, dan ini secara berurut, satu urutan gitu, ya. Kemudian struktur navigasi hierarki disebut struktur bercabang. Nah, struktur yang bercabang yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya seperti ini, ada menu, ada about atau tentang, ada menu mulai, ada menu keluar. Nah, ini percabangannya. Di dalam menu mulai ada pilihan hewan dan suara hewan. Kurang lebih seperti itu. Ini disebut dengan struktur navigasi hierarki. Yang lainnya kalian bisa baca sendiri, ya. Ada di sini semua contoh-contohnya. Nah, kemudian di sini sebagai latihan kalian, nanti kalian silahkan amati sebuah halaman website. Bebas, website apa saja, silahkan kalian pilih sendiri. Bisa halaman website e-commerce, bisa halaman website informasi biasa, informasi tentang COVID misalkan, atau informasi apa saja, silahkan kalian amati, lalu coba buatkan struktur navigasinya dari halaman tersebut. Nah, nanti kalian buat seperti ini. Struktur navigasinya ada apa saja nih? Contoh misalkan ada home, daftar provinsi, buku tamu, register, login, dan lain-lain. Coba kalian buat hierarkinya dan masuk ke dalam kategori navigasi yang mana gitu. Karena kan struktur navigasi tadi ada 4 ya. Ada linier, non-linier, ada hierarki, ada campuran. Nah, website yang kalian amati itu masuk ke dalam kategori website yang mana, kemudian kalian jelaskan jadi satu sekitar paragraf lah gitu deskripsinya, ya. Kemudian yang terakhir tugas kalian adalah di pertemuan satu ini adalah instalasi software pendukung. Software yang kita pakai nanti Exam, silahkan kalian download yang terbaru, dan editor ada banyak, tapi yang kita akan pakai supaya sama seragam nanti kalian download yang namanya Sublime Text. Kurang lebih aplikasinya seperti ini nanti, Sublime Text 3, Text 3. Nah, nanti aplikasinya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya hampir sama sih, kalau kalian mau pakai Notepad juga nggak masalah, tapi di dalam Sublime functionnya lebih banyak, fitur-fiturnya lebih banyak, lebih lengkap gitu ya. Nanti kita akan pakai untuk latihan di pertemuan kedua. Kurang lebih pertemuan 1 sampai di sini. Untuk bertanya lebih lanjut, furthernya kalian silahkan lanjutkan di WA group. Kurang lebih seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.